Shalom. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang penting dan saya percaya ini akan sangat ngebantu teman-teman untuk segera bangkit dan menyadari keadaan, dan saya percaya yang terbaik akan datang padamu. Lakukan ini ketika yang kau cintai mencintai yang lain. Sejujurnya sungguh sedih, sungguh tidak rela sebenarnya di dalam hati. Tapi teman-teman harus tahu realitanya. Dan saya punya prinsip begini, kalau mau dapat yang terbaik, maka relakan yang bukan yang terbaik. Kalau ingin mendapat yang terbaik, maka jadilah realistis. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau ternyata teman-teman, orang yang kamu cintai, ternyata dia mencintai orang lain. Nah, sekali lagi saya percaya ini akan sangat membantumu. Yang pertama, yang harus kamu lakukan adalah relakan. Atau kalau dia pacarmu, ya putusin. Tapi gimana aku mau rela? Aku kan mau berjuang dapatkan dia. Begini, kamu mau seberjuang apapun, tapi kalau hati dan pikirannya itu ke yang lain, yang rugi kamu, yang makan hati kamu. Apalagi kalau kamu tipikal orang yang kepoin sosial media dia. Bayangkan perjuangan dia untuk orang yang dia cintai, sementara kamu berjuang untuk dia. Terus kamu saksikan di sosial medianya. Apa nggak teriris itu hatimu? Nah, saya kira adalah satu tindakan yang sangat bijak dan sangat cerdas apabila kamu menyadari dan mengetahui, oh ternyata dia mencintai yang lain. Ya udah, relakan. Kalau ternyata kalian sempat dekat atau mungkin sampai berpacaran dan dia kemudian selingkuh, ya udah putusin. Ingat loh ya, kalau kamu mau dapat yang terbaik, relakan atau lepaskan yang bukan yang terbaik. So itu yang pertama yang harus teman-teman lakukan. Yang kedua, lakukan apabila orang yang kau cintai mencintai orang lain. Ini yang harus kamu lakukan, jadilah logis atau realistis. Apalagi teruntuk untuk teman-teman cewek. Kamu nggak boleh dikontrol atau didrive oleh perasaanmu, nggak boleh. Karena perasaanmu begitu kuat, kamu nggak peduli, dan kamu bahkan melakukan hal-hal konyol, ya jangan dong. Jadilah realistis. Jangan sampai kamu berjuang untuk seseorang yang pasti tidak ada hati ke kamu. Kamu yang buang-buang waktu, kamu yang kecewa, kamu yang sedih. Karena apa? Kurang bijak. Jadi please, realistislah, logislah. Jangan didrive oleh perasaanmu yang jelas-jelas kamu tahu kalau dia nggak ada hati ke kamu. Ya, karena kalau kamu nggak logis, minta maaf ya, bertahun-tahun kamu akan ada di lingkaran itu. Bertahun-tahun kamu akan kehilangan banyak hal, waktumu, tenagamu, perasaanmu, pikiranmu, kamu akan banyak kehilangan. Hanya karena mikirin orang yang gak mikirin kamu. Hanya karena menyukai orang yang tidak menyukai kamu. So, jadilah realistis, jadilah logis. Itu yang harus kamu lakukan yang kedua. Yang ketiga yang harus kamu lakukan adalah janganlah kemudian kamu termakan alasan dia. Dia mencintai orang lain, tapi dia bilang, aku juga ada hati sama kamu. Ada yang begitu. Ya kalau cowok ya mungkin playboy. Kalau ceweknya mungkin playgirl. Dia udah ke sana, jalin hubungan,
terus ke kamu lagi. Nah, orang yang kayak gini biasanya nggak beres. Orang kayak gini biasanya nggak bener. Dia kalau nggak manfaatin kamu, ya dia kerjain kamu. Jadi dia kalau datang sama kamu, dia bilang, "Aku sebenarnya ada hati ke kamu." Ke dia juga ada hati. Cuman kan, mana yang terbaik. Itu kata-kata seolah-olah kedengarannya, iya ya, kedengarannya masuk akal, tapi omong kosong, omong kosong. Ini orang nggak bener, udah nggak bener. Jadi kamu jangan termakan alasannya, yang mana dia pintar meyakinkan, yang mana kata-katanya itu menyentuh hati. Sekali lagi, jadilah realistis dan jadilah logis. Ya jangan mudah ditaklukkan hatimu hanya dengan kata-kata yang indah. Ya, itu yang harus kamu lakukan. Jangan termakan alasan dia. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus kamu lakukan adalah blok semua kontaknya dan sosial medianya kamu blok. Kenapa harus lakukan itu? Supaya kamu segera move on. Supaya kamu jangan bolak-balik kepoin sosial medianya, supaya kamu jangan bolak-balik kepoin story WA-nya dia. Ya kamu blok aja. Nggak dosa kok, nggak dosa. Untuk kamu bisa move on, untuk kamu bisa bangkit kembali, kalau memang dengan cara ngeblok WA-nya, nomornya, dengan cara ngeblok sosial medianya itu buat kamu move on, ya lakukan. Lakukan. Jangan tunda-tunda. Supaya apa? Supaya kamu cepat pulih perasaannya. Ya. Jadi coba lakukan itu. Itu yang keempat. Yang kelima yang harus kamu lakukan apabila orang yang kamu cintai ternyata mencintai orang lain, maka yang harus kamu lakukan adalah cerita ke keluargamu, cerita ke teman-temanmu atau sahabatmu. Cerita ke mereka. Apa gunanya kalau kamu cerita ke mereka? Begini, apalagi kalau kamu cerita ke orang-orang yang berkompeten, ke sahabat-sahabatmu yang berkompeten. Waktu kamu cerita ke mereka, itu sama dengan kamu sedang berbagi beban. Artinya sedikit banyak bebanmu berkurang. Dan paling tidak kamu akan mendapatkan motivasi, mendapatkan cara berpikir yang lebih maju, dan itu akan membuat kamu lebih cepat bangkit kembali. Mereka akan memberikan kamu semangat, akan memotivasi kamu sehingga kamu segera bangkit kembali, dan kamu gak sendiri menanggung beban itu. Jadi jangan sok hebat, jangan sok kuat, merasa kamu bisa menanggung segalanya. Terakhir kamu jadi stres. Terakhir kamu jadi berpikir yang aneh-aneh. Nggak apa-apa, cerita ke keluargamu, apalagi orang tuamu. Harus sebenarnya. Ceritalah ke sahabat-sahabatmu, supaya mereka memberikan input yang membangun kamunya, yang membuat kamu bangkit dan kamu jadi kuat dalam kehidupan. Ya, itu yang kelima. Yang keenam yang harus kamu lakukan ketika orang yang kamu cintai mencintai orang lain. Maka yang terakhir adalah bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena pada akhirnya aslinya dia atau faktanya itu betul-betul kelihatan. Dan kamu bersyukur itu tidak terjadi setelah menikah, tapi sebelum menikah itu semua sudah disingkapkan. Bayangkan kalau itu tiba-tiba terjadi setelah menikah, kan udah lain ceritanya. Udah panjang ceritanya. Tapi sebelum menikah, masa-masa pacaran atau kalian dekat, tiba-tiba kamu dapati faktanya dia mencintai orang lain, tidak ada perasaan ke kamu, ya harusnya kamu bersyukur. Itu terjadi di saat-saat sekarang, sehingga kamu terselamatkan. Ya. So, jangan bersungut-sungut, jangan protes, jangan sedih, jangan sesali, tapi bersyukurlah.
Dan saya percaya engkau layak mendapatkan yang terbaik, dan yang terbaik sedang datang dalam kehidupanmu. Kamu pasti bertemu dengan jodohmu yang terbaik. So, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.